Ada peribahasa mengatakan bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami kelompok 5 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Waode Rafiati dari pewakili kelompok 5 dari program studi S1 Kebidanan Universitas Strada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik yang akan kami presentasikan yaitu tentang asuhan kebidanan perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan berkebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Berbicara mengenai asuhan kebidanan perempuan dan anak, itu dilatar belakangi oleh di Indonesia itu masih menjadi kelompok yang rentan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi perempuan dan anak. Salah satu masalah yang menjadi keprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia dan dilatar belakangi oleh sosial yang ada. Perempuan dan anak ini dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial itu adalah individu yang memiliki keterbatasan dalam bentuk fisik maupun psikis. Sedangkan permasalahan sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya serta di mana suatu kondisi yang tidak diinginkan dan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat itu sendiri. Di latar belakang tadi mengatakan ya bahwasanya perempuan dan anak itu adalah menjadi kelompok yang rentan. Nah, di sini kita harus pahami dulu ya kondisi rentan itu seperti apa. Definisi dari kondisi rentan itu adalah merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terkena permasalahan sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Sedangkan konteks sosialnya itu adalah kondisi sosial yang dihadapi oleh perempuan dan anak sering dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan struktur sosial yang seringkali tidak setara. Hal ini memperparah disparitas dalam masyarakat. Sedangkan dampak ke masyarakatnya adalah dampak dari kondisi rentan ini tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan, termasuk peningkatan biaya sosial dan tantangan dalam pembangunan sosial yang untuk berkelanjutannya. Kemudian kita lanjut ya di permasalahan sosial yang dihadapi. Pertama ada kekerasan. Kekerasan ini adalah perempuan dan anak seringkali menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual yang dapat memiliki dampak jangka panjang ya pada kesehatan mental dan fisik mereka. Kemudian ada kedua diskriminasi. Diskriminasi itu berbasis gender dan status sosial dapat membatasi akses mereka terhadap sumber daya kesempatan, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian ada akses layanan. Akses layanan ini seringkali itu akses terhadap layanan kesehatan ya, pendidikan dan sosial terbatas itu menciptakan siklus ketidakberdayaan yang sulit diatasi. Kemudian ada kesehatan mental atau mental health. Kesehatan mental menjadi isu penting akibat trauma dan stres yang dialami yang sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup alam di diskusi publik. Baik, apa saja sih aspek perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan sosial itu? Yaitu adalah pertama tentang kehamilan dalam penjara, kedua ada single parent, ketiga ada ibu pengganti, keempat ada pekerja seks komersial, dan kelima ada LGBT. Pertama kita bahas tentang kehamilan dalam penjara. Kehamilan dalam penjara ini adalah pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan, di mana pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita, yaitu pertama, itu adalah narapidana dan anak dididik bermasyarakat yang sakit, hamil, dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Kedua, makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Ketiga, anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama berusia 2 tahun. Keempat, dalam hal anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara. Yang terakhir dan yang kelima adalah untuk kepentingan kesehatan anak, kepala lapas dapat menentukan makanan tambahan tersebut. Kemudian ada single parent.
Single parent itu adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal, baik ayah atau ibu, sebagai akibat perceraian atau kematian atau ditelantarkan, ditinggalkan suami tanpa cerai, dan kehamilan di luar nikah. Penyebab dari single parent adalah pertama perceraian, ada kematian, ditelantarkan atau ditinggalkan tanpa cerai, pasangan tidak sah atau kumpul kebo, tanpa menikahi, tapi memiliki anak yang diadopsi. Problematikanya itu pasti akan terjadi adalah peran ganda. Orang tua harus menjadi entah jadi seorang sosok ibu atau sosok seorang ayah. Kemudian emosi tidak stabil, turunnya kualitas kesehatan, dan kesulitan manajemen waktu. Kemudian dampaknya itu adalah dampak kepada orang tua, bagi orang tua ada dampaknya, dan bagi anak pun juga akan berdampak. Kemudian kita masuk di poin LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT. Kita masuk di poin lesbian ya. Lesbian itu merupakan istilah umum yang digunakan untuk perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, atau perempuan yang mencintai perempuan, baik itu secara fisik, seksual, maupun emosional. Kalau untuk gay atau homo, itu adalah istilah untuk menyebut lelaki yang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama pria. Kalau untuk biseksual, itu adalah istilah untuk seorang penyuka sesama jenis atau lawan jenisnya. Transgender itu adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Bahkan mereka bisa mengganti jenis kelaminnya, seperti pria mengubah jadi jenis kelaminnya menjadi wanita atau sebaliknya ya. Kemudian menjadi faktor penyebab dari LGBT ini adalah pertama adalah faktor lingkungan, kedua faktor keluarga, ketiga adalah faktor genetik. Kemudian dari bahaya LGBT ini adalah kanker anal atau dubur, ada kanker mulut, meningitis, HIV/AIDS, dampak pendidikan, dan dampak keamanan. Sehingga kita harus mengatakan bahwa LGBT adalah say no LGBT. Karena itu sangat berbahaya untuk kehidupan. Baik, kita masuk di ibu pengganti atau surrogate mother. Ibu pengganti adalah program hamil di mana terdapat ibu pengganti yang hamil untuk menggantikan ibu aslinya. Umumnya karena ibu aslinya mengalami masalah kesuburan, tidak bisa hamil, atau kondisi medis lainnya. Untuk mengenal metode kehamilan di ibu pengganti itu ada dua tipe ya. Pertama, ibu pengganti tradisional, dan kedua adalah ibu pengganti gestasional. Ibu pengganti tradisional itu adalah proses ibu pengganti yang diinseminasi buatan dengan sperma ayah. Sedangkan ibu pengganti gestasional tadi itu adalah metode sewa rahim ya. Tipe ini menggunakan teknik bayi tabung dengan cara untuk menyewa rahim gitu. Di dalam ibu pengganti ini termasuk ada kontroversi ya dari ibu pengganti tersebut. Kenapa? Karena di sini itu adalah program hamil dengan metode ini menuai banyak kontroversi. Bahkan di berbagai negara menilai program ibu pengganti ini tidak sesuai dengan norma, budaya, hukum, dan agama. Ibu pengganti itu adalah pengembangan teknologi baru dalam dunia medis. Di beberapa negara program hamil dengan sewa rahim diizinkan apabila dilakukan dengan alasan medis. Namun banyak pihak juga yang melarang sewa rahim dengan alasan apapun. Jadi kesimpulan dari ibu pengganti adalah bahwa di negara-negara itu ada aturan-aturan di mana ibu bisa diperbolehkan jadi pengganti atau tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian kita masuk di PSK ya, pekerja seks komersial. Itu adalah suatu pekerjaan di mana seorang perempuan itu menggunakan atau mengeksplorasi tubuhnya untuk mendapatkan uang. Akibatnya semakin banyak ditemukan penyakit menular seksual. Faktor-faktor penyebab adanya PSK itu adalah pertama adalah kemiskinan. Tidak adanya uang sehingga terpaksa ya harus untuk mencari uang dengan jalan PSK ini. Yang kedua adalah ada kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan-perempuan sehingga ketika terjadi kekerasan seksual akhirnya dia terlanjur basah dengan seksual tadi sehingga dia melakukan pekerjaan ini. Kemudian yang ketiga adalah penipuan. Keempat adalah pornografi. Dengan adanya pornografi mungkin bisa menghasilkan uang ya, maka mereka menempuh dengan jalan pornografi tersebut. Kemudian ada persoalan psikologinya terganggu. Kemudian ada broken home, yaitu adalah anak dari suatu broken home sehingga tidak ada jalan, tidak ada pegangan entah ayah dan ibunya sehingga melakukan pekerjaan seks komersial ini. Kemudian ada kenangan masa kecil yang buruk, menjadikan anak tersebut harus terjun ke dalam
pekerja seks komersial ini. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan bila seseorang bekerja sebagai PSK. Pertama, hilangnya harga diri, dihantui perasaan bersalah, munculnya penyakit seksual, mengalami sulit berkonsentrasi, memicu tindakan kriminal, menjauh dari lingkungan sosial, tubuh semakin melemah, sering berhalusinasi, kesulitan dalam mempertahankan hubungan. Itu adalah dampak dari pekerja seks komersial. Baik, untuk poin terakhir adalah tentang penanganan masalah pekerja seks komersial tadi. Pertama, di keluarga, meningkatkan pendidikan anak-anak, terutama mengenalkan pendidikan seks secara dini atau edukasi seks secara dini agar terhindar dari perilaku seks bebas ya. Yang kedua adalah meningkatkan bimbingan agama sesuai Tameng agar terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian untuk masyarakat, di bidang masyarakat itu adalah meningkatkan kepedulian dan melakukan pendekatan terhadap kehidupan pekerja seks komersial. Jadi harus ada pendekatan atau rasa peduli terhadap masyarakat terhadap pekerja seks komersial ini. Jangan malah dihindari atau malah digunjing atau malah dibully gitu. Kemudian dalam pemerintahan, bidang pemerintahan itu pertama memperbanyak tempat atau panti rehabilitasi. Kedua, meregulasi undang-undang khusus tentang PSK. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan keamanan dengan lebih menggiatkan razia lokalisasi PSK untuk dijaring mendapatkan rehabilitasi. Jadi pemerintah tugasnya untuk merehabilitasi orang-orang yang menjadi PSK atau pekerja seks komersial ini supaya bisa untuk mentalnya, kemudian psikis dan fisiknya itu bisa untuk kita rehabilitasi terhadap pekerjaan ini, karena ini bisa menimbulkan banyak dampak di baik individu maupun dari masyarakat. Dari paparan tadi adalah kesimpulan yang menarik ya, bahwasanya faktor kemiskinan, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup, dan makin besarnya jumlah penduduk sampai mempersempit lapangan pekerjaan itu adalah merupakan faktor penyebab di mana membuat perempuan dan anak itu rentan terhadap permasalahan trafficking dan kekerasan. Demikian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya Rafiati, terima kasih dan sampai jumpa.